Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sadam Sultanuddin. Aku dari Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku akan menyampaikan beberapa hal mengenai profil aku dan juga beberapa requirement untuk video resume program Magenta Internship DDB Telkom batch Agustus tahun 2024. Let's check it out. Seperti aku sampaikan di awal, aku merupakan mahasiswa semester akhir atau semester 7 di Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia dengan major multimedia. IPK terakhirku adalah 3,89. Saat ini aku memegang 4 sertifikasi keahlian yang aku dapetin dari beberapa kegiatan yang aku ikutin sebelumnya. Yang pertama ada sertifikasi Adobe Illustrator. Yang kedua ada sertifikasi Design for the Light Innovator yang diselenggarakan oleh Intuit dan juga didukung dan dievaluasi oleh American Council on Education. Yang ketiga ada sertifikasi UI UX Designer. Dan yang terakhir yang baru aja aku dapetin adalah sertifikasi UX Researcher. Selain itu, aku juga pernah menjadi finalis top 5 pendatang baru IP Creator di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada bulan Juni lalu. Motivasi aku untuk bergabung bersama Digistar Internship DDB Telkom tahun 2024 ini adalah karena aku percaya bahwa Telkom merupakan salah satu tempat yang tepat untuk aku tumbuh dan berkembang. Terutama karena Telkom merupakan salah satu perusahaan yang menyandang penghargaan sebagai World Best Employer. Kemudian dengan skill set yang aku punya, aku percaya diri bahwa aku bisa memenuhi requirement dan juga responsibilities yang dibutuhkan oleh desainer intern di DDB Telkom Indonesia. Kesibukanku saat ini adalah menjadi seorang freelancer dan juga menggarap beberapa proyek secara personal. Salah satu proyek freelance yang sedang saya garap adalah menjadi seorang video editor salah satu influencer yang ada di kota Bandung. Selain mengerjakan proyek-proyek freelance, aku juga aktif untuk tetap belajar dan juga eksplorasi style-style desain yang perlu aku kuasai. Salah satu proyek yang paling menarik dan juga paling memorable bagi aku pribadi adalah saat aku menjadi seorang graphic designer di sebuah agensi bernama Alpacid. Saat itu kita mendapatkan salah satu klien yang cukup challenging karena mereka membutuhkan annual report sejumlah kurang lebih 400 halaman yang harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Biasanya, klien-klien sebelumnya saat kita mendapatkan request untuk pengerjaan annual report biasanya dikerjakan dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan. Namun, PT Jasa Sarana membutuhkan annual report ini dalam kurun waktu yang sangat singkat, yaitu dalam waktu 1 bulan. Selain deadline dan juga waktu yang sangat mepet, ada banyak sekali challenge dan juga obstacle yang kita hadapi saat itu. Salah satunya adalah ada banyak sekali keterlambatan submission materi-materi yang seharusnya diberikan terlebih dahulu kepada kita sebagai konsultan dan juga agensi yang mengurus penyusunan annual report tersebut. Namun, saat itu kita berdiri sebagai 3 orang dalam satu tim. Ada saya sebagai graphic designer, kemudian ada graphic designer satunya lagi, dan juga creative director. Kita bertiga tetap berusaha untuk keep up untuk bisa menyelesaikan annual report yang berjumlah kurang lebih 400 halaman ini untuk bisa selesai dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Setelah adanya revisi dan juga beberapa penyesuaian berdasarkan permintaan dari klien, akhirnya annual report ini bisa diakses di link yang aku tulis di deskripsi. Dan proyek ini selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Perasaan yang paling menggambarkan aku saat mengerjakan proyek tersebut adalah anxious, cemas, dan juga berdebar-debar karena kita benar-benar dikejar-kejar deadline dan deadline itu sangat mepet di tengah-tengah pekerjaan dan juga proyek-proyek dari klien yang lain juga. Tapi alhamdulillahnya aku dan juga tim bisa manage untuk bisa kelola emosi pribadi dan tetap berusaha untuk profesional bekerja untuk mengerjakan proyek tersebut sampai akhir dan akhirnya bisa selesai tepat di 1 bulan. Ada banyak software dan juga aplikasi yang biasa aku pakai kalau aku menjalani job atau role sebagai graphic designer. Yang pertama ada Adobe Illustrator. Untuk Adobe Illustrator sendiri, aku memberikan rating 9/10 karena aku juga sudah terbukti sebagai professional designer yang tersertifikasi oleh Adobe langsung. Kemudian yang kedua adalah Adobe Photoshop. Aku akan memberikan rating Adobe Photoshop adalah 9,5/10 karena aku cukup mahir, terutama beberapa pengalaman di belakang aku sering menggunakan skill digital imaging di Photoshop. Kemudian yang ketiga ada Adobe After Effects.
Untuk Adobe After Effects, aku memberikan rating 8/10 karena aku seorang mahasiswa yang mengambil major multimedia di desain komunikasi visual. Aku cukup mahir untuk menggunakan motion graphics dan juga beberapa dasar-dasar animasi 2D. Kemudian yang keempat ada Affinity Designer. Aku akan memberikan rating untuk software ini adalah 10/10 karena ini adalah salah satu software yang aku secara resmi beli langsung kepada Affinity Designer. Dan ini cukup mudah penggunaannya dan juga output dari software ini merupakan output yang sama dengan Adobe Illustrator. Selain software-software tersebut, aku juga menguasai software bernama Figma untuk penggunaan pembuatan UI design. Untuk penggunaan UI design aku cukup mahir karena aku juga sempat mengikuti beberapa bootcamp yang relate ke UI design dan juga karena aku mahasiswa multimedia juga dan aku belajar UI design ini di perkuliahan. Jadi aku akan memberikan rating untuk aplikasi Figma adalah 9/10. Kemudian selain Figma juga aku memakai aplikasi CapCut untuk beberapa video editing yang simple dan juga membutuhkan waktu atau deadline yang cukup singkat. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku benar-benar excited dan juga nggak sabar untuk menantikan seksi-seksi berikutnya untuk membuktikan skill dan juga minat aku untuk menjadi desainer intern di DDB Telkom 2024. Saya Sadam Sultanuddin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.